Komponen kontrol internal yang ketiga adalah kontrol aktivitas. Fungsi dari kontrol aktivitas itu adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan kecil yang akan menghambat jalannya suatu aktivitas kerja, ya. Jadi sehingga tujuan organisasinya akan tercapai. Jadi perhatikan, jadi tujuannya adalah mencegah, ya. Kalau tidak bisa mencegah, sudah terjadi resiko, itu harus bisa dideteksi. Kalau ini deteksi juga gagal, ya, resikonya itu mesti bisa diperbaiki. Artinya masih kecil-kecil ini bisa ditanggulangi, ya. Itu yang dimaksud dengan kontrol aktivitas, ya. Nah, jadi ini ada 3, ya: mencegah, mendeteksi, memperbaiki. Jadi ini yang menjadi inti dari komponen ketiga ini. Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan sejak dini untuk mencegah bahaya-bahaya mungkin timbul. Jadi dilakukan dulu langkah-langkah bagaimana supaya resikonya ini tidak akan terjadi. Dalam melakukan tindakan ini tentunya butuh waktu, butuh biaya, ya. Tapi sesuai dengan komponen pertama, kedua, ya, penafsiran resiko itu sudah diperhitungkan. Kalau ini tidak dicegah, kalau terjadi resiko, maka dampaknya akan merugikan. Karena itu dilakukan tindakan preventif, ya. Lalu kalau ini tidak berfungsi, harusnya masih ada yang kedua, tindakan mendeteksi atau mengawasi, dilakukan untuk mengecek data-data yang salah dalam suatu aplikasi. Ini contohnya, ya, atau roda kegiatan yang perusahaan. Jadi artinya apa? Hasil-hasil dari usaha, ya, hasil dari pekerjaan itu harus dicek. Jadi supaya kalau terjadi yang tidak sesuai, ya, yang tidak diharapkan, itu bisa terdeteksi sejak dini. Jadi sebelum itu menjadi parah, menjadi besar, ya, bisa diambil tindakan, ya. Nah, jadi selain preventif juga harus ada tindakan untuk mendeteksi. Karena ada kemungkinan tindakan pertama ini gagal, maka tindakan kedua ini masih ada, ya, untuk mencegahnya. Lalu kalau ini juga gagal, masih ada tindakan yang ketiga, tindakan memperbaiki, ya. Jadi dilakukan untuk memperbarui segala kesalahan yang telah terjadi dalam suatu organisasi. Kalau ini cek ternyata memang ada data yang salah, maka data itu harusnya secepatnya dikoreksi, dia supaya tidak terbawa sampai ke laporan akhir. Nah, jadi tindakan memperbaiki, ya. Atau ada prosedur yang dijalankan tidak sesuai, maka harus ada perbaikannya, harus ada reviewnya, supaya apa? Ini, ya, tujuan organisasinya tetap tercapai. Karena intinya tujuan tercapai ini. Oke. Nah, kenapa kontrol aktivitas itu penting? Karena dalam kenyataannya itu lebih baik mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan daripada mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki sistem yang telah hancur, ya. Memperbaiki itu jauh lebih sulit, ya, daripada membangun, ya, biasanya, ya. Nah, kita ambil contoh, merenovasi rumah, memperbaiki rumah itu lebih sulit sebenarnya dibanding membangun, karena membangun dari awal itu lebih enak, ya. Misalnya coding, misalkan ada aplikasi yang bermasalah, ya, padahal itu aplikasi dibuat pada atau oleh orang yang lain, maka kalau mau diperbaiki atau mau diupdate, ya, mau ditambah fungsinya, itu orang yang mengutak-atik program tersebut harus bisa mengikuti cara pikir, ya, logikanya si programmernya yang dulu. Nah, itu lebih sulit, butuh waktu yang lebih lama.
Makanya lebih baik mencegahnya dulu ya, jangan sampai terjadi kesalahan. Ya. Oleh sebab itu dalam dunia teknologi informasi dan dunia bisnis memerlukan kontrol aktivitas. Ya, jadi apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dikontrol supaya apa? Ya, tidak terjadi hal-hal buruk yang akan menimpa suatu organisasi. Ya, seperti saat pandemi sekarang. Kenapa harus lebih baik mencegah? Ya, jalankan protokol kesehatan, ya, jaga imunitas, ya kan? Itu kan butuh biaya, ya, menghabiskan waktu juga. Tetapi itu jauh lebih baik dibanding bila sudah terkena virusnya. Ya, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar, bahkan akan kehilangan nyawa. Ya, itu contoh yang saat ini terjadi ya. Nah, jadi di perusahaan juga sama. Jadi kontrol aktivitas itu sangat penting. Nah, suatu kontrol aktivitas itu adalah langkah pencegahan ya, preventif ya, supaya tidak terjadi penyelewengan atau kolusi dalam suatu tubuh organisasi. Biasanya kontrol pengawasan yang baik itu akan dapat langsung mendeteksi segala bentuk penyelewengan sejak dini. Nah, kalau sistemnya bagus akan terdetek. Ya, jadi sebelum terjadi pengurusakan, sebelum terjadi masalah yang besar, itu bisa dilakukan perbaikan segera mungkin. Nah, kalau di perusahaan kira-kira seperti apa kontrol aktivitasnya? Ini yang pertama, pemisahan yang wajib dilakukan. Pemisahan apa? Nih, seorang pekerja yang diberi hak dan kewajiban dalam menjalankan segala tugas dari organisasinya. Ya kan, seperti yang dijelaskan kemarin, ada struktur organisasi. Di dalam struktur itu sudah jelas tugas, wewenang, tanggung jawab ya seseorang pekerja itu apa, sampai di mana. Sudah jelas. Makanya jika seorang pekerja ingin melihat pekerjaan yang lainnya ya, pekerja lainnya, maka harus ada persetujuan dari pihak tertentu. Karena laporan suatu organisasi itu bersifat rahasia ya. Laporan apapun itu tidak bisa dilihat sembarangan orang. Nah, maka butuh hak akses kalau kita ingin melihat suatu laporan. Siapa? Ya, yang kemarin dijelaskan sesuai struktur itu berarti yang di atasnya melewati garis-garis yang berhubungan ya. Jika tata etika tersebut dijalankan dengan baik, maka tercipta situasi yang kondusif. Artinya akan rapi ya. Jadi bisa dikontrol, kegiatannya akan tertata dengan baik. Jadi sehingga mendorong perkembangan perusahaan. Juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan keuangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, karena sesuai sistem yang sudah dirancang sebelumnya. Ya. Nah, sistemnya itu untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Jadi kalau itu dijalankan aman. Yang kedua, kontrol yang bersifat fisik. Nah, dalam hal ini dapat juga dimasukkan kontrol kejiwaan seseorang. Nah, ini kan sebenarnya masuk ke komponen yang pertama ya, kontrol lingkungan. Nah, jadi masuk ke sini kejiwaan seorang, di mana hal ini mencerminkan sikap dan tindakannya dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Itu makanya hubungan ya antar pegawai di dalam suatu lingkungan pekerjaan itu sangat penting. Seorang atasan itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan bawahannya. Jadi bukan hanya dalam hubungan pekerjaan, tapi harus lebih dari itu. Ya, contoh-contohnya. Ya, bagaimana supaya kejiwaan seseorang itu setidaknya bisa kita pantau ya, bisa kita lihat, sehingga kalau terjadi ada yang tidak sesuai akan mudah terdeteksi. Jadi hubungan seorang atasan dengan bawahan harus nampak jelas. Jadi bukan hanya hubungan di pekerjaan. Misalnya ya, kapan si bawahannya ulang tahun, dia harus tahu supaya bisa memberikan ucapan ya. Keluarga bawahannya ada yang sakit ya, ada yang musibah, dia harus mengunjungi ya, atau setidaknya ya
menanyakan kabarnya, ya, memberikan support, ya. Kalau tak bisa material ya secara apa, dorongan, ya. Jadi supaya memperkuat mental bawahannya, ya. Nah, intinya harus menciptakan hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih dari sekedar hubungan pekerjaan, ya. Karena itu termasuk kontrol yang bersifat fisik. Kalau hubungan yang baik, ya, seseorang pekerja akan melakukan penyelewengan, dia akan pikir, ya. Dia tidak akan menyusahkan atasannya yang sudah baik dengannya, bahkan menganggapnya sebagai saudara misalkan, ya, atau sebagai orang tua. Gitu. Kontrol pengawasan yang ketat dapat memproteksi segala barang inventory organisasi agar tidak dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena intinya kontrol kan ke harta, ya. Kembali lagi ke bagian tujuan dari kontrol sistem internal, yaitu apa? Melindungi harta perusahaan. Jadi kalau ini dijalankan dengan baik, ya, niscaya tidak akan terjadi harta organisasi yang diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, proses informasi untuk mengecek, ya. Sekarang masuk ke informasinya. Jadi untuk mengecek kelengkapan, ya, dan otorisasi transaksi organisasi, di mana sangat memerlukan sarana informasi yang mendukung jalannya aktivitas suatu organisasi. Jadi semakin lama informasi itu semakin penting. Karena itu informasinya itu harus yang valid, harus yang berkualitas, ya. Proses informasi dibagi menjadi dua bagian. Ada kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kalau kontrol umum itu mencakup banyak hal, ya, mulai dari datanya. Jadi bagaimana datanya, bagaimana diproses, ya. Nanti prosesnya bagaimana, apa yang digunakan, ya. Jadi semuanya masuk ke sini kontrol umum. Jadi intinya menjamin data yang masuk itu data yang valid, informasi yang keluar itu sudah berkualitas untuk digunakan. Sedangkan kontrol aplikasi itu memudahkan dalam menjalankan penggunaan aplikasi komputer. Ya, jadi bagaimana misalnya menjalankan aplikasi penggajian, ya, aplikasi produksi misalkan. Apakah itu berjalan dengan baik? Nah, untuk mengadakan aplikasi komputer ini masuk ke kontrol umum, ya. Tapi waktu menjalankannya masuk ke kontrol aplikasi. Jadi sehingga transaksi dapat berjalan dengan lancar dan transaksi yang dikirim pun dapat seutuhnya diterima dengan baik oleh pemakainya. Ya, jadi dalam transmisi, dalam distribusi itu bisa berjalan dengan baik, ya, tidak terjadi noise, tidak terjadi interupsi dan sebagainya. Lalu yang keempat, melakukan pengulangan kembali. Jadi data yang berada pada pusatnya itu dapat diakses lagi, ya. Artinya kalau dibutuhkan dapat diambil kembali, ya, dapat direstruktur kembali. Jadi sehingga pengiriman data mendukung semua jenis usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi. Nah, itu kontrol aktivitas, ya. Jadi kontrol aktivitas secara fisik, ya, kontrol fisik ini termasuk keamanan dari akses, ya, dari akses perusahaan. Tadi sudah kita bahas, ya. Kemudian membatasi akses terhadap akses pada orang-orang yang berhak saja. Dan secara berkala, ya, melakukan perhitungan kembali, ya, jumlah yang ada dengan yang tercatat di dalam catatan perusahaan. Jadi antara fisik dengan administrasi itu harus sama. Kita kenal misalnya istilah namanya stock, ya, stock of name. Jadi pemeriksaan jumlah antara di catatan dengan yang ada di gudang misalkan, fisiknya sama nggak? Nah, itu kontrol fisik. Lalu kontrol proses informasi yang tadi, ya. Jadi digunakan untuk mengecek keakuratan data, ya, akuratan transaksinya, kelengkapannya, ya, yang berhaknya bagaimana. Nah, ya, tadi ada kontrol umum, ada kontrol aplikasi, ya. Jadi kontrol umum
mencakup tentang operasi pusat data, ya, bagaimana memperoleh sistem softwarenya, ya, dan bagaimana pemeliharaannya, ya, bagaimana keamanannya, bagaimana pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Kalau kontrol aplikasi berarti bagaimana menggunakan pengolahan aplikasi tertentu, ya, seperti menjalankan program komputer untuk menyiapkan, ya, pembayaran gaji pada pegawai setiap bulannya, itu, ya. Kemudian memantau performance-nya, ya, atau unjuk kerjanya. Nah, jadi performance review, ya, itu adalah meninjau kembali setiap hasil kerja entitas yang ada. Beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan review, misalnya membandingkan data yang sebenarnya rata real dengan data yang dianggarkan atau data yang direncanakan atau data periode sebelumnya. Misalkan data penjualan tahun ini berapa, tahun lalu berapa, itu dibandingkan. Kemudian data operasional terhadap data keuangan. Nah, jadi sama tidak? Dan data di dalam dan antar bagian yang bervariasi, ya, yang bermacam-macam, atau sub-subdivisinya atau masing-masing area fungsionalnya. Nah, ini agak sulit dilakukan, ya, kalau membandingkan, ya, hasil kerja suatu bagian, ya, satu unit dengan unit yang lainnya. Karena apa? Variabelnya akan beda-beda, ya. Nah, jadi kalau yang dua ini lebih gampang dilakukan. Yang nomor 3 agak sulit, tapi masih bisa dengan melakukan satu asumsi, ya. Kemudian komponen kontrol internal yang keempat, ya, informasi dan komunikasi. Sistem informasi yang berkualitas, ya, itu harus dapat menampilkan cara mengolah dan mengawasi jalannya suatu usaha dalam organisasi, ya, harus dapat memberikan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Nah, itu sistem informasi yang baik, ya. Oke, karena kita bahas yang pertama dulu, ini informasi dulu. Isi dari berbagai informasi ini harus memiliki data yang akurat. Nah, jadi ingat lagi, ya, istilah GIGO, ya. Jadi datanya akurat supaya informasinya akurat, ya, menggambarkan perkembangan bisnis sampai saat sekarang. Artinya harus up to date datanya. Nah, biasanya data yang berupa informasi sehari-hari ini digunakan dalam proses akunting dan proses operasional manajemen, ya, berupa yang pertama, pengenalan dan pencatatan dalam berbagai aplikasi bisnis. Di dalam suatu perusahaan biasanya aplikasinya banyak, ya, kecuali sudah pakai ERP, ya, Enterprise Resources Planning. Jadi ada satu aplikasi yang dipakai secara terpadu dalam satu perusahaan, ya. Menggambarkan berbagai transaksi secara detail atau menyeluruh. Lalu yang ketiga, mengukur nilai dari berbagai properti dan moneter. Artinya semua aset perusahaan itu dicatat dalam bentuk angka-angka, ya, dalam bentuk nilai uang. Jadi kalau kita di Indonesia berarti menggunakan rupiah. Jadi bangunan-bangunan itu ditafsir dulu lalu dirupiahkan, dicatat. Begitu juga yang moneter, ya, yang uang, ya, termasuk kertas berharga dan sebagainya. Lalu yang keempat, menentukan kapan waktunya berbagai kejadian dalam proses bisnis. Jadi informasi ini penting. Lalu yang kedua, komunikasinya. Jadi komunikasi merupakan dasar dalam melakukan usaha bisnis, ya. Komunikasi ini bisa secara tatap muka secara langsung maupun tak langsung, misalkan lewat telepon atau by email, ya. Jadi komunikasi ini berfungsi sebagai sarana untuk mengontrol segala tindak tanduk bawahan serta menjaga keutuhan sesama anggota dalam suatu komunitas organisasi.
Nah, jadi bagaimana cara komunikasinya ya? Bagaimana jalur komunikasinya? Nah, komunikasinya terbuka tidak? Mengalir dengan lancar tidak? Ya. Karena kalau salah komunikasi, miskomunikasi itu akan menimbulkan masalah, ya. Jadi komunikasi itu harus dibuat lancar. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu seharusnya bisa berkomunikasi dengan baik, karena dalam satu perusahaan yang mempunyai tujuan yang sama, ya. Nah, untuk mencapai puncaknya, komunikasi harus melibatkan masyarakat umum demi mencapai manajemen perusahaan yang tinggi. Nah, jadi komunikasi bukan hanya intern tapi juga keluar, ya, ke lingkungan. Jadi kalau komunikasinya baik, ya, tidak akan terjadi kesalahpahaman, tidak akan terjadi salah tangkap, ya. Nah, jadi bagaimana jalur komunikasi itu disiapkan, ya, pakai medianya apa, ya, bagaimana cara komunikasi yang benar. Nah, jadi itu yang menjadi komponen kontrol yang keempat, ya. Nah, jadi kalau bisa bekerja dengan baik, tapi kalau tidak bisa dikomunikasikan juga akan bermasalah. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting, ya, terutama komunikasi secara verbal. Lalu komponen yang terakhir, pengawasan dan monitoring. Pengawasan dan monitoring, ya, atau monitoring, ya, merupakan proses merapikan kembali proses pengawasan internal untuk menjaga kualitas pengaksesan. Artinya setelah dijalankan komponen kontrol 1 sampai 4, yang terakhir ini adalah untuk mereview, ya, untuk mengawal supaya kontrol yang sudah dijabarkan itu dilakukan dengan baik dan benar, ya, sehingga kualitas pengaksesannya itu bisa terjaga. Suatu organisasi akan mengecek kembali segala proses bisnis agar tidak menyimpang dari prosedur yang ada. Nah, jadi ini harus diawasi. Jadi jangan sampai proses bisnisnya menyimpang dari yang sudah dijabarkan. Hal ini perlu diperhatikan dengan baik oleh karyawan dan para staf agar dapat menentukan hak dan kewajibannya dalam suatu lingkup usaha. Nah, makanya, ya, strukturalisasi itu sangat penting. Ada struktur, tapi gambarannya jelas tidak. Jadi suatu struktur dijelaskan dengan baik. Jadi ini di bawahnya pasti ada deskripsinya, ya. Jadi yang jabatan ini atau posisi ini tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Wewenangnya apa? Ya. Nah, yang berhubungan dengan bagian yang mana? Ya. Nah, dengan siapa? Jadi jelas. Nah, itu namanya monitoring. Lalu kalau kita lihat filosofi kontrol tradisional, ya, yang belum tersentuh oleh IT, ya, itu apa saja? Seperti apa filosofinya? Nah, segala bentuk proses akuntansi dan proses editing membawa berbagai macam resiko, baik dalam menyusun, merancang, dan mengevaluasi data pada umumnya. Nah, jadi dalam editing, ya, itu juga mungkin terjadi resiko, ya. Nah, dengan berjalannya proses kontrol yang baik dapat memecahkan masalah tersebut, ya, atau dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dapat dibangun suatu sistem kontrol yang mengatur berbagai proses bisnis menjadi lebih modern. Nah, jadi dari tradisional ke modern, ya, karena sudah menerapkan IT. Dalam proses akuntansi dan editing yang sederhana, ya, memiliki konsep sebagai berikut. Ya, kita bahas yang tradisional di sini, ya. Merupakan proses pencarian yang luas melalui akses hardware, ya. Artinya melalui dokumen-dokumen hard copy-nya. Biasanya proses ini digunakan dalam proses mencari data lama untuk menyusun kembali laporan keuangan berikutnya jika dibutuhkan. Jadi bukti pendukung, ya. Jadi untuk mencari bukti pendukung, karena laporan keuangan kalau sudah dikompensasi, ya,
awalnya juga inputnya berupa hard copy. Jadi itu yang dicari ya, yang disimpan. Lalu di mana seorang pekerja diberi hak dan kewajiban sesuai strukturalisasinya ya dalam menjalankan tugasnya. Bila seorang pekerja ingin melihat pekerjaan orang lain harus disetujui oleh pihak tertentu. Ini yang tadi sudah dijelaskan ya. Jika tata etika ini tersebut dijalankan dengan baik, akan tercipta situasi yang kondusif. Ya. Jadi harta benda perusahaan itu akan dapat diproteksi dengan baik. Penyimpangan-penyimpangan itu akan diminimalkan. Ya, kalau dijalankan dengan baik. Lalu duplikasi dari catatan dalam proses data akuntansi. Jadi banyak sekali data yang duplikasi ya, arsip. Tiap bagian yang berhubungan dengan suatu proses itu pasti mau mengarsip, sehingga terjadi banyak duplikasi. Merupakan suatu konsep yang berdiri sendiri dan memiliki fungsi yang dapat memperlancar proses mengaudit transaksi yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Jadi ini supaya istilahnya bebas ya. Jadi dia tidak terikat, artinya tidak di bawah suatu jabatan atau apa, sehingga dia bisa mengaudit dengan baik ya, karena posisinya bebas. Mencari atau menelusuri data secara luas membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukan proses checklist. Nah, karena masih tradisional, berarti manual. Akibatnya kalau kita ingin mencari suatu dokumen itu kita mesti membongkar-bongkar. Jadi butuh waktu yang lama, ya. Dan dokumennya mesti kita teliti, ya. Pilah. Jadi kalau yang benar, ya, itu istilah checklistnya berarti ini kan. Ini benar, ya. Itu checklist. Untuk menangkan kontrol usaha di mana untuk mencapai sukses dalam proses operasional. Jadi kontrol usaha itu penting untuk menjamin proses operasionalnya sesuai yang diinginkan ya. Untuk mencapai kontrol finansial yang baik, maka organisasi harus memperbaharui data-data yang masih berlaku bagi organisasi tersebut. Nah, jadi untuk kontrolnya, maka data-datanya itu harus muktahir. Misalkan data tentang pembelinya, bayarnya ya. Kalau perusahaan biasanya ada namanya contact person. Nah, contact personnya kalau berubah, datanya harus diupdate. Dia supaya tetap terkoneksi ya. Di sini tetap connected. Nah, kalau connected, kalau orangnya sudah berbeda, bagaimana connected lagi? Nah, maka data itu harus diupdate. Ini harus dapat menerima manfaat teknologi yang dapat membantu proses perkembangan bisnis. Ini. Jadi teknologi itu jangan dihindari, tapi wajib ya diaplikasikan. Jadi teknologi apa yang bisa digunakan. Demikian banyak organisasi yang bersaing dengan memanfaatkan teknologi informasi demi tercapainya tujuan organisasi yang dimiliki. Nah, jadi sudah banyak yang sadar, banyak organisasi perusahaan yang sadar bahwa teknologi ini menjadi hal yang sangat penting, walaupun dalam penerapannya butuh biaya yang besar ya. Nah, tapi itu akan berbanding lurus dengan hasilnya. Oke, ini saya lewatkan. Ini kita lanjutkan lagi filosofi kontrol modern tadi yang tradisional ya. Jadi akuntan dan auditor butuh mengembangkan filosofi kontrol yang efektif atas ini ya, pengintegrasian teknologi informasinya ya. Jadi penerapannya itu harus terpadu. Jadi tidak terpisah-pisah supaya bisa compatible ya, bisa dipakai bersama. Nah, perspektif yang pertama ya, tahu konsep kontrol yang pertama. Akuntan harus menjadi seorang konsultan di atas segala jangkauan risiko bisnis dengan real time, proaktif ya, filosofi kontrol yang berfokus pada risiko bisnis, lalu mendeteksi dan mengoreksi kesalahan.
Nah, perspektif itu pandangan ya, bagaimana mengembangkan sistem kontrol. Nah, akuntan itu harus menjadi konsultan. Kenapa? Yang kemarin sudah dijelaskan ya. Dia melakukan pencatatan. Pencatatan yang seperti apa? Ya, bagaimana membukukannya. Nah, jadi dia bisa memberikan satu pandangan ya. Jadi supaya apa? Kalau terjadi kesalahan itu bisa terdetek dan dapat diperbaiki. Jadi akuntan dan auditor itu mengidentifikasi dan mengembangkan sistem kontrol internal sehingga dapat mendeteksi kesalahan finansial yang janggal pada akhir tahun. Ya, berupa opini tentang financial statement berdasarkan prinsip akuntansi. Jadi ini berupa opini tentang laporan keuangan. Ya, yang menjadi puncak dari siklus akuntansinya. Tujuannya membantu mengembangkan keterampilan merancang, menggunakan, dan mengevaluasi sistem informasi, di mana membutuhkan keterlibatan proaktif perspektif bisnis untuk membantu dalam perancangan dan penerapan bisnis serta aturan proses informasi yang bisa mendeteksi, mencegah, dan mengoreksi risiko bisnisnya. Ya, jadi ini adalah perspektif pengembang. Ya. Lalu kontrol yang kedua, hubungan antara resiko dan prosedur kontrol spesifik. Nah, menggunakan teknologi informasi yang modern untuk mencapai tujuan merekam, merawat, melaporkan informasi yang akurat dan lengkap, ya, serta tepat waktu. Baik evaluasi resiko dengan bisnis dan proses informasi, juga desain prosedur kontrol ya yang efektif untuk menangani resiko. Gitu. Ya. Kuncinya adalah mempertimbangkan resiko dahulu, lalu mengembangkan aturan-aturannya. Nah, jadi langkah pertama ya analisa dulu resikonya, tafsirkan dulu, baru kita bisa menjabarkan ya aturan-aturan yang seperti apa. Ya. Kemudian aturan spesifik diusulkan sebagai bagian dari strategi kontrol, ya, yang akan mempertahankan berbagai macam faktor seperti ukuran organisasi, ya, lingkungan, teknologi yang diterapkan, ya, dan kemampuan karyawan-karyawan dalam dia mengerti yang di atas ini. Okay. Nah, aturan yang harus dipergunakan atau diperhatikan adalah yang pertama namanya separation of duties. Jadi pemisahan tugas. Nah, sudah jelas ya di strukturalisasi suatu kotak jabatan itu nanti hubungannya dengan siapa. Ya. Kalau dia mau hubungan dengan kotak lain lewat jalur mana, itu sudah jelas ya. Jadi tradisional aktivitas struktur kontrol prosedur yang meliputi tanggung jawab yang pertama mengesahkan transaksi, merekam catatan dan merawat aksen. Ya, jadi ini yang diperhatikan. Dengan membagi otoritas merekam dan merawat aksen, maka orang yang merawat catatan akuntansi tidak akan melakukan entry tanpa instruksi dari pelaku, dan pelaku tidak akan memberikan instruksi tanpa fakta. Nah, jadi pekerjaannya yang tadi ya, satu pekerjaan diawasi oleh pekerja yang lainnya. Nah, jadi ini contohnya bertingkat. Kemudian istilah independent check on performance, di mana sistem akuntansi tradisional membutuhkan satu orang untuk menjalankan independent check pekerjaan orang lain dengan merekonsiliasi duplikat data di dalam sistem. Nah, rekonsiliasi di pasar biasa dalam sehari-hari biasanya kita hanya menggunakan istilah rekon ya. Merekonsiliasi duplikat data artinya apa? Memeriksa terjadinya data yang sama. Ya. Nah, itu namanya independent check. Kemudian ya, sistem akuntansi menggunakan human processor, maka data direkam 2 kali
untuk mengontrol resiko dan untuk mencapai tujuan yang akurat dan data yang lengkap. Ya, rekonsiliasi dijalankan untuk memvalidasi integritas duplikasi data. Nah, karena terjadi banyak penggandaan dokumen, ya, maka harus dijalankan rekonsiliasi untuk melihat data ini adanya di mana, simpannya di mana, ya. Nah, dengan manfaat teknologi informasi, banyak apa yang sudah dikerjakan secara tradisional oleh orang sekarang dapat dikerjakan oleh komputer, ya, dengan kecepatan yang lebih tinggi, dengan ketelitian yang lebih baik, ya. Nah, kita dapat merancang agar teknologi informasi menjalankan fungsi-fungsi menangkap data bisnis, memastikan berjalan dengan wajar, mendeteksi serta mencegah kesalahan, ya, menyediakan kontrol dan menjalankan independent check di dalam menjalankan bisnis dan proses informasinya. Nah, jadi jangan dengannya IT, itu banyak hal yang bisa dilakukan. Lalu yang ketiga, kemampuan untuk melindungi dan mempertahankan dalam waktu yang sama. Ya, maksudnya apa? Jadi prosedur kontrol untuk proses bisnis memperbaiki kualitas dari sistem kontrol internal selama perusahaannya, ya, selama perusahaan itu menghasilkan, ya, dari organisasinya. Kebanyakan bisnis itu melakukan operasi mereka dengan memberi kuasa pegawai dan menghapus tugas tertentu yang tidak menghasilkan nilai agar organisasi lebih efektif dan efisien. Ya, jadi melindungi dan mempertahankan bersamaan. Dia rancangan prosedur sistem kontrol itu lebih berfokus pada resiko. Misalnya, ya, pertanggungjawaban tidak diakui sebelum 3 dokumen, yaitu dokumen order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur penjualan telah dikumpulkan. Artinya, ya, transaksi ini akan diselesaikan, dilunasi jika data ini lengkap, ya. Jadi kalau kita membeli barang itu ada dokumen, ya, order pembeliannya, pesanan pembeliannya. Kemudian kalau sudah diterima ada laporan penerimaannya, ya. Ada faktur penjualan yang telah dikumpulkan. Itu waktu mengeluarkan barang jadi misalkan dari gudang, ya. Nah, itu kan ada. Hal ini perlu agar membuktikan pembelian yang sepatutnya, membuktikan pembelian telah diterima dan tagihan pembeli sesuai dengan jumlah yang sebenarnya. Nah, kalau ini dijalankan semua baru transaksinya selesai, ya. Jadi ini supaya apa? Terkontrol. Dengan mengubah proses pembelian dan keefektifan menggunakan teknologi informasi, suatu organisasi dapat melaksanakan peraturan resmi dan pengaturan untuk mengurangi atau menghapus resiko ini, ya. Jadi kalau ini sudah dianalisa, ya, kesalahannya di mana atau errornya di mana, itu akan dihilangkan, ya. Pesanan diproses komputer sehingga dapat menjaga orang yang tak berhak atau pesanan dari pembeli yang tidak sah, ya. Jadi digunakan komputerisasi. Jadi sudah ada sistemnya. Kemudian mereka dapat membuat kwitansi sesuai waktu penerimaan barang dengan nama pegawai. Nah, jadi kalau pakai komputer itu bisa sampai ini, ya, disiapkan semua dokumennya tercetak. Jadi tidak menggunakan tulis tangan lagi, ya, tidak menggunakan buku lagi. Oke, di materinya sampai di sini dulu kontrol yang ketiga, ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi.